Inilah akhir dari The Grand Finale dan akhirnya Jorge Lorenzo hari ini berhasil menjadi juara MotoGP musim 2015. Musim ini punya banyak sekali drama dan hari ini sebetulnya hari ini race-nya Johnny. Ya kalau saya melihat dari sisi Valentino Rossi ini sangat luar biasa. Bisa ada tekanan namun dia tetap melakukan salib. Bahkan tadi beberapa kali dia harus menyalip Pol Espargaro begitu sulit. Yang menjadi mungkin agak sedikit anti klimaks adalah duel di depan antara 1 dan 2 yaitu Jorge Lorenzo dan Marc Marquez. Tadi di duel di lap terakhir kita terlihat bahwa race pace dari Marc Marquez cepat dari seorang Jorge Lorenzo. Dan tapi kemudian makin membuat saya penasaran lagi kok Pedrosa semakin cepat. Dan yang menjadi tanda tanya besar buat saya adalah di saat Pedrosa menyalip Marquez untuk bisa mengambil Lorenzo, tiba-tiba Marquez malah menyalip balik. Lebih cepat gitu ya. Ini yang agak sedikit membingungkan buat saya. Mestinya ya kalaupun umpamanya mau fair ya katakanlah itu fair ya sudah balapan. Dan memang posisinya ya seperti yang kalau sempat tidak mau mengganggu balapan ya oke, dia tidak mengganggu balapan. Tapi kenapa waktu di sebelumnya dia ada hal secara hitungan kalau kita mau berbicara berdasarkan fakta dan angkanya sebetulnya justru sebetulnya kalau kita perhatikan per sektor tadi mungkin dia juga bisa mengikuti Pedrosa. Memang komentator dia juga sudah bilang dia kehilangan pace memang. Kemudian dia menemukan lagi dan dia jadi lebih cepat. Seperti tadi Lucy katakan di awal bahwa Honda memang ada bermasalah dengan frontanya. Ya, mungkin tadi Pedrosa coba untuk menjaga dan tadi pada saat lap-lap terakhir dia mau di 3 lap terakhir tadi malah ya uniknya ya, jadi unik ini Marquez Pedrosa teammate atau gimana kok malah saling berduel gitu. Ya itu yang bikin penasaran dan bikin gemes gitu ya. Betul mungkin Marquez juga lebih manis gitu ya sejak kejadian Sepang kemarin. Tapi kalau dilihat dari race pace-nya, last lap-nya sebetulnya dia lebih cepat dari Lorenzo. Dia nggak bisa overtake gitu ya. Dan saya jadi pertanyakan juga adalah motivasi untuk mencetak kemenangan di seri-seri terakhir ini ternyata tidak terlalu ini. Ya sudahlah, tapi kita ucapkan selamat kepada Jorge Lorenzo. Hari ini kan buat Movistar Yamaha karena kembali bisa jadi juara dunia. Dan sebagai catatan lagi bahwa tim Yamaha ini menyapu bersih semua gelar, baik itu juara dunia pembalap, juara dunia konstruktor dan juga juara dunia tim. Serta ini buat Jorge Lorenzo catatan sendiri adalah dia menjadi Spaniard pertama yang berhasil menuai kemenangan juara dunia lebih dari 2 kali. Mungkin kalau pamannya seandainya awal-awal tahun ini mungkin itu targetnya Marc Marquez, ternyata Jorge Lorenzo yang berhasil dan ini suatu prestasi tersendiri. Memang hari yang benar-benar luar Spaniard ini pesta buat seluruh rakyat Spanyol sepertinya karena mulai dari Moto2 juga tadi Tito Rabat menang gitu ya. Hari ini juga Lorenzo gitu. Tampaknya memang sangat terbayar sekali karena dari kita buka siaran ini dari jam 6 sore tadi berkali-kali saya bilang ke Lorenzo tampak benar-benar sudah siap untuk jadi juara dunia hari ini. Tapi penampilan Valentino Rossi memang luar biasa sekali. Tadi di studio Trans semua benar-benar tepuk tangan buat Rossi karena ya dia People's Champion karena bukan kepada kita bahwa luar biasa usahanya kalau kita tadi saksikan awal tidak langsung menyorot ke duel 1, 2, 3 ya ini kan jadi pertanyaan juga justru menyorot Rossi dari awal start kemudian menyalip 6 pembalap kemudian berduel dengan pembalap berikutnya kemudian sampai agak kesulitan menyalip untuk Alex Espargaro dan Andrea Dovizioso. Memang jarak antara rombongan terdepan itu menyulitkan buat Rossi karena sudah hampir 10 detik di beberapa di 10 dan itu udah nggak bisa dikejar itu lagi agak sulit gitu ya? Dan memang tadi sempat dikatakan bahwa oleh komentator MotoGP bahwa kemungkinan Rossi juara dunia ini dimungkinkan oleh kedua pembalap Honda ini bisa menyalip dan itu faktanya memang harusnya di atas kertas bisa terjadi karena ya free practice dan kualifikasi kemarin baik Pedrosa, Lorenzo semua Marquez pun waktunya itu 1:31 dan cepat sekali. Ini
Dan bahkan tadi fakta-faktanya ditunjukkan saat Pedrosa. Secara hitungannya ya. Pedrosa melakukan manuver untuk bisa berada di urutan kedua, tiba-tiba oleh teman sendirinya gitu ya. Agak sedikit confused gitu ya. Ya tapi nggak tahu ya, karena kan balik lagi selalu ya kalimat utamanya this is a race, anything can happen. Jadi ya kita nggak bisa menduga-duga, tapi kita cuma bisa bertanya-tanya sebetulnya gitu ya, apa yang terjadi sebetulnya. Nanti kita mungkin bisa mendengarkan apa kata Marquez dan Pedrosa, karena biasanya kita akan mendengarkan interviewnya setelah race berikut ini. Kita akan tanya, mudah-mudahan reporternya tanya kenapa Marquez punya kesulitan apa tidak bisa menyalip Jorge Lorenzo. Kita akan tanya kenapa mungkin dia punya masalah isu ban depan seperti tapi yang kalau pamannya hal sama ya, mungkin Pedrosa pun mengalami hal serupa. Pedrosa mampu melakukan memperbaiki waktunya. Tadi mungkin agak kaget juga, mungkin ya kalau saya jadi Pedrosa, saya mencoba untuk rest of my day ini mau langsung nyalip ke depan dan coba untuk mengejar, tiba-tiba di bawah lagi, mungkin dia juga kaget juga. Akhirnya oh mungkin ketimbang terjadi apa-apa akhirnya. Mania, akhirnya musim 2015 MotoGP telah selesai. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu musim ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di musim depan. Joni Lono Mulia dan Lucy Wuryono pamit. Dan jangan lupa Anda harus terus menyaksikan semua informasi tentang MotoGP di Highlights MotoGP setiap hari Minggu pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai ketemu musim depan. Terima kasih, baru saja Anda saksikan